Sampun mulai Ustaz. Bisa. Wis dah. Sampun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Sampai hadis berapa? Nomor 588. 88 ya kan. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Bahasan fikih iktikaf. Ya kita. Muter maneh. Wifi. Ya coba caranya. Bisa jalan. Baik, kita masih di pembahasan iktikaf dan kita sekarang sampai di hadis 588. Baik, silakan dibaca. Wa an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa 'alal mu'tanifi tidak ada atas orang yang puasa illa kecuali an yaj'alahu hal yang dijadikan untuknya illa kecuali an yaj'alahu dia menjadikan puasa itu illa kecuali an yaj'alahu dia menjadikan puasa itu ala nafsihi atas dirinya sendiri. Rawahu Daraqutni, hadis riwayat Daraqutni wal Hakim dan Hakim marwajihu dan marjikannya waktu kemaujudannya dan juga. Baik. Hadis yang berikutnya qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasya jannatihi wa taghammada bi rahmati Allahumma amin. Hadis 588 qala wa ani bin Abbasin dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda. Ya, maka ucapan hadis di sini terlihat marfu. Jadi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau bersabda laisa tidak ada alal mu'takifi bagi orang yang iktikaf siyamun puasa dalam artian tidak ada kewajiban. Nah, kita ingat pembahasan ngaji sebelumnya tentang hadisnya Aisyah dan kita sudah bahas bahwasanya hadis ini marfu kemudian tapi di bagian akhir mauquf. Pendapatnya Sayyidah Aisyah syarat sah iktikaf puasa. Di hadisnya Ibnu Abbas beliau mengatakan enggak ada kewajiban bagi orang iktikaf untuk puasa. Maka ini pertentangan. Satu sahabat mengatakan dia itu wajib untuk orang iktikaf. Hadis yang lain sahabat yang lain mengatakan puasa itu tidak wajib. Maka di sini mengatakan laisa 'alal mu'takifi siyamun, tidak ada atas orang yang iktikaf siyamun puasa. Illa kecuali an yaj'alahu dia jadikan puasa itu kembali kepada siyam. Kembali pada siyam. Kecuali dia jadikan puasa itu ala nafsihi atas dirinya. Maksudnya dia jadikan puasa itu kewajiban atas dirinya. Nah, maksudnya apa menjadikan puasa kewajiban atas dirinya kecuali dia nadar. Nah, intinya itu. Kecuali dia nadar puasa. Saya mau iktikaf ya sambil puasa. Dia nadar. Maka kalau dia nadar, maka puasa itu menjadi wajib mendampingi iktikaf bukan karena iktikafnya, tapi karena nadar. Ya. Terus beliau memberikan catatan. Rawahu Daraqutni, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan Imam Daraqutni wal Hakim dan Imam Hakim. Warrajihu dan yang kuat waqfuhu aidon, hadis ini juga mauquf. Karena hadis sebelumnya itu hadisnya Aisyah. Kita bahas di situ hadisnya Aisyah, kata beliau inna rajih waqfu akhirih. Ya, hadis ini yang sahih adalah waqaf bagian akhirnya mauquf. Hadisnya Ibnu Abbas ini juga mauquf semuanya. Maka ini bukan sabda Nabi, tapi pendapatnya Ibnu Abbas. Maka kita bisa katakan untuk masalah apakah puasa itu syarat ya sahnya iktikaf atau tidak, maka di sini para sahabat atau sahabat terbagi menjadi dua. Kalau Sayyidah Aisyah mengatakan dia syarat sah iktikaf, kok nggak puasa maka tidak sah iktikafnya. Tapi kalau sahabat Ibnu Abbas mengatakan tetap sah. Ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Ya. Bahwa menurut sahabat Ibnu Abbas, puasa bukanlah syarat sahnya iktikaf. Dan ini
lawan dari pendapatnya Sayyidah Aisyah. Lawan dari pendapatnya Sayyidah Aisyah. Ya. Baik. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau tidak memandang bahwasanya mengambil dengan pendapatnya Sayyidah Aisyah. Beliau tidak memandang dengan riwayat hadisnya Sayyidah Aisyah, pendapatnya Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena pendapat beliau itu dikonter, dibantah sama pendapat sahabat lain. Ya, maka di sini tempatnya beliau berijtihad. Maka beliau berijtihad ya secara asal nggak ada riwayat yang sahih dari Nabi harus ada syarat puasa. Maka silahkan mau puasa mau tidak puasa nggak masalah. Baik. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Jadi puasa bukan syarat sahnya. Ya. Saya telan baria ta. Saya telan reku pe ono baria. Kano, mulai arek paling. Farah mang tak andani, soalnya apa namanya? Pasti kok kepingin melok cari ini. Oh ya, bisa, ya wis. Terus hadis berikutnya 589. Hadis nomor 589. Wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna rijalan, bahwasanya seorang laki-laki, beberapa jamak rijal jamak. Anna rijalan, sungguhnya beberapa laki-laki min ashabi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uru, mereka melihat, diperlihatkan. Uru, diperlihatkan Lailatul Qadar fil manami, dalam tidurnya. Fis sab'il awakhir, di 7 hari terakhir. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ara, aku melihat. Aku memandang. Iya, aku melihat. Ara, aku memandang atau melihat ru'yakum, mimpi, ru'ya. Qad sungguh tawaqa'atni na Ustaz. Apa ya? Sama. Iya, tawaqa'at itu sama. Mimpi kalian sama, sab'il awakhir, di 7 yang terakhir. Faman, maka barang siapa yang karena adalah dia mutaharriyaha, mencarinya. Balik kepada Lailatul Qadar. Mencarinya, fal yataharraha, maka hendaknya mencarinya fis sab'il awakhir, di 7 yang terakhir. Apapun alaih. Baik, hadis berikutnya hadis 589. Qala wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna rijalan, bahwanya beberapa sahabat min ashabin Nabi, atau beberapa laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, uru itu maksudnya diperlihatkan di dalam mimpi. Ya, makanya di sini beliau mengatakan fil manam, di dalam tidur, maksudnya di dalam mimpi. Uru, diperlihatkan pada mereka. Apa yang diperlihatkan? Lailatul Qadar. Fil manami, pada waktu tidurnya. Ya, berarti mereka mimpi. Ya, mereka mimpi pada waktu tidurnya. Ya. Apa antum gabung nggak masalah. Ini kita bahas apa namanya? Bulughul Maram. Nah, barangkali antum ada kuota bisa lihat kitabnya secara. Enggak, kitab itu pakai kitab HP bisa. Hadis bab itikaf bagian terakhir 589. Saya mana tadi? Uru Lailatul Qadri fil manam. Mereka diperlihatkan atau mimpi ada Lailatul Qadar di tidurnya. Fis sab'il awakhiri, di 7 hari terakhir. Di 7 hari terakhir. Faqala Rasulullah, maka karena beberapa orang yang mimpi, sama-sama mereka mimpi. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah SAW, ara ru'yakum, aku memandang mimpi kalian itu qad tawaqa'at, sungguh sama, tawaqa'at itu sama. Ya. Fi sab'il awakhiri, di 7 hari terakhir. Maksudnya semuanya mimpi melihat Lailatul Qadar, semuanya itu terjadi di 7 hari terakhir. Faman kana, maka kata Nabi, maka siapa kana yang dia mutaharriyaha, mencari Lailatul Qadar, ya, mencari Lailatul Qadar, falyataharraha, maka hendaknya dia mencarinya fi sab'il awakhir, di 7 hari terakhir. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran ya kepada kita. Di antara pelajarannya apa? Di antara pelajarannya yang pertama ya, tentang keberadaan malam Lailatul Qadar.
ya, keberadaan malam Lailatul Qadar. Dan malam ini dan malam Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Ya, keberadaan malam Lailatul Qadar dan malam Lailatul Qadar ini berada di bulan Ramadan. Kemudian pelajaran kedua, termasuk sunnah Nabi adalah berusaha mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Termasuk sunnah Nabi berusaha mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ya. Udah ketemu Ardi? Belum. Hadis nomor 589. Itu pakai PDF atau pakai PDF dah? Iya, masih ada cari. Oh, masih cari. Pokoknya ini kitab Usyam bagian akhir. Ya. Faman kan mutahar. Makanya Nabi mengatakan faman kan mutaharriyaha falyataharraha. Siapa yang berusaha mencari, maka itu motivasi dari Nabi. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran ketiga tentang di mana letak Lailatul Qadar. Di mana letak Lailatul Qadar? Maka ini khilaf di antara para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram, dalam Fathul Bari sendiri, beliau menyebutkan puluhan pendapat. Bukan cuma 1, 2, 3, puluhan. Ada khilaf di antara para ulama tentang kapan Lailatul Qadar, dan itu mencapai puluhan. Pendapatnya para ulama banyak. Tapi pendapat yang paling masyhur ya, adalah di 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir. Pendapat yang paling masyhur dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Makanya di sini Nabi mengatakan faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi as-sabil awakhir. 7 hari terakhir. Pendapat yang paling masyhur di antara para fuqaha, di antara pendapat-pendapat yang ada. Baik. Kemudian hadis berikutnya 590. Wa an Muawiyah, dan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan fi Lailatul Qadar, tentang malam Lailatul Qadar. Lailatul Sab'in wa Isrina, yaitu malam ke-27. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, warwajihu waqfu, dan dikuatkan kaum mauqufannya. Wa qad ikhtulifa, dan sungguh diperselisihkan fi ta'yiniha, dalam penetapannya loh. Iya. Ala arba'ina qaulan, atas 4 ucapan. 40. Arba'ina 40 ucapan. Qaulan pendapat Bisa. 40 pendapat. Aurat Tuhan itu disebutkan. Aku menyebutkannya Fi Fathul Bari, di Fathul Bari. Nah, ini tadi yang saya syaratkan. Jadi ada 40 pendapat ulama tentang di mana Lailatul Qadar. Bayangkan 40 pendapat, bukan cuma 1, 2. Baik. Maka beliau mengatakan hadis yang ke-590. Qala wa an Muawiyah, dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda fi Lailatul Qadri, tentang masalah Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Beliau mengatakan Lailatu Sab'in wa Ishrin. Lailatul Qadar itu malam 27. Malam 27. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini riwayat Abu Dawud. Warrajih waqfuhu, dan yang kuat, pendapat yang kuat, waqfuhu, hadis ini mauquf. Jadi ini ucapannya sahabat Muawiyah, bukan ucapannya Nabi. Wa qad ikhtulifa, dan diperselisihkan fi ta'yiniha, dalam penetapan atau penentuan kapan Lailatul Qadar. Ala arba'ina, atas 40 kaulan pendapat. Jadi ada 40 pendapat ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang meniadakan Lailatul Qadar. Sebagian ulama, Lailatul Qadar itu cuma ada di zaman Nabi. Habis zaman Nabi sudah nggak ada Lailatul Qadar. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ada berpendapat Lailatul Qadar berkemungkinan di seluruh bulan-bulan yang ada, nggak terbatas cuma bulan Ramadan. Semua macam-macam, banyak sekali pokoknya. Ada 40 tadi disebutkan. Aurat Tuha, yang beliau mengatakan, aku sebutkan kembali pada arba'in. Aku sebutkan 40 pendapat itu fi Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari. Beliau sebutkan semua pendapat yang ada. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Apa pelajarannya? Hadis ini menjadi dalil
bagi para ulama yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu malam 27. Hadis ini menjadi dalil bagi para ulama yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu malam berapa? 27. Ya. Tapi wallahu taala alam, pendapat yang lebih mendekati dan ini juga yang dipilih oleh Imam Nawawi, bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak menentu di satu waktu. Dia pindah-pindah. Dan ini yang wallahu taala alam terlihat lebih dekat, lebih kuat gitu ya. Kita nggak mengatakan lebih kuat. Saya sendiri lebih condong ke situ. Kalau saya sendiri, pendapatnya para ulama yang memandang malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Jadi nggak saklek cuma malam 27. Dan ini pendapatnya Imam Nawawi yang dipilih oleh beliau. Ya, jadi ya bisa malam kapanpun, bisa malam 21, bisa malam 22, 23, 24, 25. Tapi memang yang paling kuat, kemungkinan yang kuat itu 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Memang seperti itu. Cuma nggak ada, bukan berarti nggak bisa di malam yang genap. Bisa saja, malam lolikur biasanya malam 22, bisa saja. Ada kemungkinan, semuanya berkemungkinan. Tapi juga banyak dari para ulama yang berpendapat malam Lailatul Qadar 27, nggak pernah berubah. Ya, malam 27 nggak pernah berubah. Maka hadis ini menjadi dalil mereka. Wallahu taala a'lam. Terus hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu, in alimtu, jika aku mengetahui, ayya lailatin, malam mana Lailatul Qadri, yang Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan dalamnya. Qala, beliau bersabda, quli, ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahul khamsah, hadits diriwayatkan yang 5, Ghaira Abi Dawud, tanpa Abu Dawud, wasahahu, dan misalkannya At-Tirmidzi wal Hakim, dan Hakim. Hadis berikutnya 591. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu, in alimtu, jika aku mengetahui, ayya lailatin, ya, di mana malam itu adalah Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan di malam Lailatul Qadar itu. Ya, apa yang aku ucapkan di malam Lailatul Qadar itu. Ya. Nah, ketemu. Coba lihat ininya. Antum PDF enggak itu? Iya PDF, tapi enggak tahu nih kalau susah. Apa beda ininya mungkin? Apa bisa cari di bahasa Arab atau? Hah? Maksudnya gimana? Tulisan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Dicari. Antum apa itu? PDF enggak? Bukan. PDF tapi apa? Coba lihat ya. Amit. Afan. Oh, website. Baca online gitu tah? Belum tak tulis tadi cuma. Oh, gini aja, cari aja. Antum bisa bahasa, ini ada bahasa Arab. Ya. Qiraah Bulughul Maram. Ini cari aja nih, Qiraah Bulughul Maram, nanti biasanya ada Syamila ini. Oh, Syamila. Bulughul Maram. Syamila. Nah, ini loh. Kok diterjemahkan ini? Urungkan. Urungkan tadi harusnya. Ada ya? Ada ininya ya? Langsung masuk ke tadi nih. Oh, gitu. Jadi pas ditulis YouTube mana? Urungkan. Nah, tetap. Jadi carinya di Syamila online. Iya, antum cari. Cari aja di bab i'tikaf ya, i'tikaf. Atau Kitabus Syam sih itunya. Baik, Kitabus Syam yang bagian akhir. Baik, maka ya, kata Sayyidah Aisyah, apa yang aku ucapkan pada malam Lailatul Qadar? Qala, beliau mengatakan, kuli, katakan, wahai Aisyah, Allahumma, ya Allah, innaka sungguh kau afuun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan kau mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkan aku. Ya, rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh yang 5, ghaira Abi Dawud, selain Abu Dawud. Wassahahahu Tirmidzi, disahihkan Imam Tirmidzi wal Hakim, dan juga Imam Hakim. Hadis ini sangat masyhur sekali.
Dan maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Apa di antara pelajarannya? Doa yang disunahkan dibaca saat iktikaf. Doa yang disunahkan dibaca saat iktikaf. Ya. Ataupun ketika berada di 10 hari terakhir. Apa? Yaitu ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibuat wirid. Dibuat wiridan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Enggak masalah. Tidak terbatas. Ya, mau dibaca 3 kali, 5 kali, 10 kali, terserah. Dibuat wiridan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Baik. Nah, ini doa yang disunnahkan ya dibaca ketika apa? Ketika i'tikaf atau ketika di malam-malam Ramadan. Ya, ini banyak dibaca. Baik. Hadis ini juga memberikan pelajaran pada kita ya. Keutamaan malam Lailatul Qadar tidak hanya bisa didapatkan oleh laki-laki tapi juga perempuan. Jadi, keutamaan Lailatul Qadar tidak harus didapatkan ketika berada di masjid. Ini kadang kan orang kan gitu ya. Lailatul Qadar dalam sebagian pandangan orang berarti harus iktikaf nang masjid. Kalau nggak iktikaf nggak dapat keutamaan Lailatul Qadar, enggak. Bahkan kalau seorang muslimah berada di rumahnya, taruhlah misalkan dia apa? Haid, aku nggak mungkin nang masjid, nggak bisa sholat bengi, nggak bisa baca Quran. Apakah berarti nggak dapat keutamaan Lailatul Qadar? Enggak. Dia bisa baca zikir. Zikir tidak haram bagi wanita haid, termasuk zikir yang utama ini. Maka kita sampaikan pada para wanita, ketika malam 10 hari bulan Ramadan, kok Anda atau anti ini kok pas haid, jangan sedih. Aduh, aku haid rek, gak iso itikaf, gak iso sholat bengi. Bukan berarti itu akhir dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu didapatkan dengan banyak cara. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki pintu-pintu kebaikan yang banyak. Ya. Baik. Jadi faedahnya kedua tadi apa? Punya keutamaan Lailatul Qadar tidak terbatas hanya untuk laki-laki tapi juga untuk perempuan. Ya, dan itu bisa didapatkan meskipun hanya dengan zikir bagi wanita yang dia sedang haid. Baik. Wallahu taala a'lam. Baik. Terus berikutnya hadis nomor 592 wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. La tushaddu, jangan bersusah payah ya Ustaz. La tushaddu, tidak dikencangkan ikatan. Tidak dikencangkan ikatan rihalu tunggangan. Iya. Illa kecuali ila salasati masajid, kecuali kepada 3 masjid, Al-Masjidil Harami, Masjidil Haram, wal Masjidil Hadza dan Masjid Nabawi ini, wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis berikutnya wa an Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal, tidak dikencangkan ikatan. Rihal itu jamak dari rohal. Tahu onta ya? Oh ya. Onta itu atasnya itu loh, apa sih ngene? Pelana. Ya, jadi pelana tapi pelananya itu ada kantong-kantong kan gitu. Ini onta kan awake kan biasanya dikei gelandongan ya kiwa tengene. Itu satu paket. Jadi itu namanya rohal. Jadi ada kayak onta, kemudian apa namanya? Apa nih sepeda itu? Sadel. Ya. Sadelane onta itu apa ya sadel? Bahasa Indonesianya apa sadel? Ya pokoknya pelana ya, pelananya onta itu. Kemudian sama ada apa? Kayak keranjangnya gitu loh. Nah, ini kan diikatkan di onta biar nggak jatuh. Nah, ini kinayah atau ini itu apa namanya istilahnya itu kiasan. Orang kalau ngikat itu rohalnya itu ke onta, berarti dia mau perjalanan jauh. Kalau jalan dekat aja nggak perlu dia ikat kenceng-kenceng kalau jalan dekat. Ya, makanya dia itu artinya apa? La tushaddur rihal, tidak diikat, dikencangkan ikatan pelananya onta. Maksudnya ya, tidaklah orang itu mempersiapkan perjalanan dengan persiapan itu.
Tidak selayaknya seorang muslim mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, nabung, apa semuanya gitu loh, untuk melakukan suatu perjalanan, illa kecuali ila salasati masajid, kepada 3 masjid. Kepada 3 masjid. Nah, maksudnya apa? Apakah berarti ini aku nyalengi terus gawe nang mbahku mosok gak oleh? Atau saya mau mau menabung misalkan untuk wisata. Misalkan ya, untuk wisata nabung kemudian untuk wisata kemana? Apakah berarti nggak boleh? Boleh-boleh saja selama itu tempat wisatanya nggak tempat yang maksiat ya. Maksudnya ya tempat wisata atau wisata alam lah, bisa biasa saja. Ya, lo terus gimana dengan hadis ini? Maksudnya di sini tidaklah seorang itu mempersiapkan perjalanan dengan sungguh-sungguh menuju satu tempat untuk ibadah tertentu. Untuk ibadah tertentu. Makanya ini nanti hadis riwayatnya muttafaqun alaih kan, Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad, hadisnya Abu Sa'id, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwasanya ada seorang tabi'in yang membicarakan dia ingin sholat di Gunung Tur. Gunung Tur itu gunungnya Nabi Musa. Jabal Tur. Ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in ingin sholat di Jabal Tur itu. Tempatnya Nabi Musa. Maka hal itu didengar oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian beliau mengatakan apa? Aku mendengar Nabi SAW. Ya, di sini saya bacakan hadisnya saja. Hadisnya Imam Ahmad. Beliau mengatakan la yanbaghi lil matiyyi an tushiddar rihalahu ila masjidin. Tidak selayaknya bagi orang yang memiliki kemampuan atau ingin safar, memiliki kemampuan, kemudian dia kuatkan ikatan pelana ontanya, ila masjidin, menuju masjid tertentu, kemudian belum menamakan, ia betagha fihi sholata, dia ingin sholat di situ. Maka yang dilarang di sini, dia mempersiapkan perjalanan menuju satu tempat untuk ibadah tertentu, maka selayaknya tidak dilakukan. Ya. Kecuali kepada 3 masjid. Karena kenapa? Karena 3 masjid ini punya keutamaan. Ya, karena 3 masjid ini punya keutamaan. Maka beliau mengatakan illa salasati masajid, kecuali ke 3 masjid. Apa yang pertama? Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Masjidil Haram. Maka di sana ada Ka'bah, ada tawaf, ya, dan seterusnya. Wa masjidi hadza, dan masjid itu ini, Masjid Nabawi. Masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada keutamaan salat di situ. Ada keutamaan lebih sholat di situ. Di situ juga ada kuburannya Nabi SAW. Kita bisa ziarah di situ. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Ya, semoga Allah bukakan Masjidil Aqsa kembali untuk kaum muslimin ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka 3 masjid ini adalah masjid yang istimewa. Ya, masjid yang istimewa. Ya, makanya saya pernah dengar itu kan. Ya, sekarang itu paket umroh ke Turki plus Turki gitu kan ya, paket umroh plus ke negeri mana, ke Yaman. Coba bikin paket umroh plus Masjidil Aqsa, wah luar biasa itu, mantep ya. Betul kan ini? Betul. Enggak. Kuota hampir habis. Duh, pakai ini dah. Nggih, mboten. Saniki pun pakai wifi. Oh, tadi pakai data, ya yes, Taib. Jadi Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa muttafaqun al hadis berat Bukhari Muslim. Dan maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita. Apa pelajarannya? Yang pertama, hendaknya seseorang tidak mempersiapkan persiapan untuk ibadah di tempat tertentu kecuali ketiga tempat ini. Hendaknya seseorang tidak mempersiapkan dengan persiapan yang matang untuk ibadah tertentu ke tempat tertentu melainkan kepada 3 tempat ini. Ya. Maka tidak perlu dia memberatkan diri sampai nabung-nabung, sampai mangan saononi gitu, makan seadanya ya. Kenapa kok ingin mangan seadanya? Saya ingin sholat di Masjid Istiqlal lah, ambil Masjid Al-Buruj cepot doai ganjarane. Sama saja. Ya, nggak ada bedanya. Kalau misalkan saya mau ke Masjid Nabawi, oh bagus. Kenapa? Karena di sana memiliki keutamaan. Sholat di sana ya memiliki keutamaan daripada masjid lainnya. Maka selayaknya ya tidak perlu memberatkan diri. Ya untuk ibadah tertentu di masjid tertentu. Ya sama saja, nilainya sama saja.
Masjid Istiqlal, Masjid Al-Akbar Surabaya, atau mungkin Masjid Istiqlal Jakarta, nilainya sama, pahalanya sama dengan Masjid Al-Buruj. Ya. Nilainya sama, nggak ada keistimewaan. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini. Ya, pelajaran yang kedua dari hadis ini punya sholat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa memiliki keutamaan dibandingkan masjid lain. Sholat di tiga masjid ini memiliki keutamaan dibandingkan masjid lain. Tapi kalau masjid lain semuanya sama. Jadi kalau masjid lain semuanya sama. Ya. Mau masjid yang bagus. Masjid di Kuwait siapa imamnya Misharul Rasyid, sholatnya sama saja, podo menang burut, podo menang burut. Sing biasa Imamil Ibn ya podo, ganjarannya podo besar ya, enggak. Cara imamnya Misharul Rasyid misalkan, sama saja, pahalanya sama saja. Ya beda kalau misalkan Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, jelas beda. Nah dampaknya apa? Efeknya apa dari sini? Dampaknya adalah padahal mengatakan kalau misalkan orang nadar, nadar, saya mau iktikaf di Masjid Nabawi, iya, atau dia nadar iktikaf di Masjid Nabawi, atau dia nadar mau sholat di Masjid Nabawi, maka dia nggak boleh sholat di sembarang masjid. Di sembarang masjid nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia mengatakan saya ingin sholat, dia nadar ya sholat di Masjid Al-Buruj, maka dia boleh sholat di masjid lain. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan nilai. Tapi kalau di Masjid Nabawi dibandingkan dengan Masjid Al-Buruj ya nggak ada bandingan, jauh. Maka bisa nadarnya sholat di Masjid Nabawi harus berangkat ke Masjid Nabawi. Iya, harus berangkat ke Masjid Nabawi. Kalau begitu jadi hutang. Jadi apa? Jadi hutang. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena masjid-masjid selain tiga masjid sama saja. Tapi kalau tiga masjid ini, maka mereka memiliki keutamaan yang besar, tidak bisa dibandingkan dengan masjid yang lain. Ya, kalau masjid lain sama saja. Siapapun imamnya. Ya, siapapun imamnya. Wallahu taala alam. Sampai sini, insyaallah pembahasan berikutnya kita sudah masuk Kitabul Hajj. Wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam.